Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Aulia Rahma dari kelas D2 dengan NIM 2190302290. Hari ini saya akan mempresentasikan kepada kalian mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan materi subobjek keanekaragaman makhluk hidup. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut adalah pengertian makhluk hidup menurut para ahli. 1. Helena Curtis. Pengertian makhluk hidup menurut Helena Curtis tahun 1975 adalah sesuatu yang bisa memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bisa merespon bila ada rangsangan, bersifat homeostatis, kompleks, dan terorganisir dengan baik, dapat bereproduksi atau berkembang biak, serta dapat tumbuh dan berkembang. Kedua, dari Kimball. Pengertian makhluk hidup menurut Kimball tahun 1983 adalah sesuatu yang memiliki 5 ciri, yaitu dapat berevolusi, responsif, dapat bereproduksi, dapat melakukan metabolisme, dan bersifat rumit. Ketiga, Dwi Jo Seputro. Pengertian makhluk hidup menurut Dwi Jo Seputro tahun 1998 adalah sesuatu yang dapat melakukan metabolisme, dapat melakukan gerak, dapat tumbuh, dapat bereproduksi, dan responsif. Keempat, menurut New Mexico Tech, semua makhluk hidup menampilkan 7 karakteristik kehidupan, yaitu terdiri dari sel-sel secara kompleks terorganisir, mengambil energi, dan menggunakannya tidak hanya untuk merespon lingkungan, tetapi juga untuk tumbuh dan mempertahankan dirinya, memiliki kemampuan untuk mereproduksi, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Asal mula kehidupan di bumi. 1. Teori abiogenesis atau generatio spontanea. 2. Teori biogenesis. Ketiga, hipotesis bubur primordial. Teori abiogenesis. Teori abiogenesis ditemukan pertama kali oleh seorang bangsa Yunani, yakni Aristoteles pada 384-322 sebelum Masehi. Berpendapat makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul secara spontan karena adanya gaya hidup. Pendukung teori ini adalah Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda. Berpendapat pada air hujan dan rendaman air di jerami terlihat adanya jentik-jentik atau makhluk hidup. Kedua, dari John Needham dari Inggris, berpendapat bahwa mikroorganisme itu berasal dari air kaldu atau rebusan daging. Teori biogenesis. Teori biogenesis berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Biogenesis omne vivum ex ovo atau redi, setiap kehidupan berasal dari telur. Omne ovo ex vivo atau spallanzani, setiap telur berasal dari kehidupan sebelumnya. Omne vivum ex vivo atau pastur, setiap kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Hipotesis bubur primordial oleh Urey, Oparin, Haldane, dan Miller. Gas-gas dalam atmosfer atau amoniak, hidrogen, uap air, dan metan karena radiasi sinar ultraviolet atau energi kilat bergabung membentuk senyawa yang rumit disebut bubur primordial, kemudian dikenal sebagai rantai protein. Makhluk hidup. Bagaimana suatu benda makhluk bisa dikatakan makhluk hidup? Suatu benda makhluk dikatakan hidup jika memiliki ciri-ciri berikut. 1. Respirasi atau bergerak. 2. Makan dan tumbuh. 3. Peka terhadap rangsang. Keempat, berkembang biak. Kelima, mengeluarkan zat sisa. Sel sebagai suatu unit kehidupan. Sel adalah suatu unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Sebuah sel terdiri dari inti sel atau nukleus dan sitoplasma. Inti sel berfungsi dalam pembelahan sel dan berperan sebagai pewarisan sifat. Sitoplasma berfungsi untuk terjadinya metabolisme sel. Reproduksi sel dapat terjadi dengan 2 cara. 1. Amitosis atau pembelahan langsung, contohnya adalah bakteri. Kedua, mitosis atau pembelahan tak langsung atau bertahap, contohnya adalah profase, metafase, anafase, telofase. Keragaman hayati atau biodiversity.
Keanekaragaman makhluk hidup terjadi oleh adanya mekanisme evolusi. Nomenklatur adalah cara pemberian nama ilmiah kepada makhluk hidup agar keanekaragaman makhluk hidup dapat dipelajari. Makin banyak spesies organisme yang ditemukan menyebabkan orang melakukan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan kepada ciri khas organisme tersebut. Proses evolusi makhluk hidup di bumi. Makhluk hidup pertama di bumi tidak lama dan dalam bentuk sederhana. Proses perubahan dari makhluk sederhana ke bentuk makhluk yang kompleks terjadi melalui proses evolusi. Ada 4 tahap terjadinya proses evolusi. 1. Variasi genetik. Variasi sifat yang dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Kedua, seleksi alam. Alam menseleksi sifat-sifat tertentu agar tetap bertahan hidup. Ketiga, adaptasi. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu akan terus hidup. Keempat, mutasi genetik. Sifat-sifat tertentu akan mengalami perubahan melalui perubahan struktur DNA dan RNA yang mengarah ke pembentukan spesies baru. Proses pembentukan spesies baru melalui evolusi disebut spesiasi. Tingkat keanekaragaman makhluk hidup. 1. Keanekaragaman ekosistem. 2. Keanekaragaman jenis. 3. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur biotik, yaitu jenis-jenis makhluk hidup, dan unsur abiotik, yaitu faktor-faktor fisik seperti iklim, air, tanah, dan kimia, keasaman, salinitas yang berinteraksi satu sama lainnya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Komponen ekosistem berdasarkan lingkaran biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, organisme lain. Lingkaran abiotik yaitu cahaya, suhu, air, oksigen, topografi, dan tanah. Keragaman tingkat ekosistem disebabkan adanya perbedaan letak geografis. Tiap ekosistem perbedaan geografis suatu tempat akan menyebabkan adanya perbedaan iklim. Keadaan yang berbeda-beda ini akan berpengaruh terhadap jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Ini adalah contoh ekosistem darat yang terdapatnya hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan contoh ekosistem air adalah terdapat ikan dan tumbuhan-tumbuhan biota laut lainnya. Keanekaragaman jenis. Jenis atau spesies merupakan suatu satuan organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya. Terdiri atas pengelompokan populasi atau gabungan individu yang mampu kawin sesamanya secara bebas, tapi tidak dapat melakukannya dengan jenis lain untuk menghasilkan keturunan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Melalui proses evolusi, telah terbentuk jutaan jenis berbeda-beda, mengakibatkan keterkaitan antara jenis satu dengan yang lainnya kekerabatan. Keanekaragaman genetik, ternyata dalam jenis yang sama masih kita temukan banyak keragaman contoh. Terdiri dari ayam Bangkok, ayam buras, ayam pelung, ayam hutan. Keanekaragaman ini dinamakan genetik atau keanekaragaman plasma nutfah. Gen adalah faktor pengatur sifat yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Warna kulit pada manusia, warna bunga pada tumbuhan, dan variasi warna bulu kucing merupakan contoh sifat hasil ekspresi gen. Gen diwariskan dari induk kepada keturunannya. Gen yang diwariskan merupakan kombinasi antara kedua gen induk. Kombinasi ini menyebabkan terjadinya keturunan yang dihasilkan memiliki gen dan susunan yang baru. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah menempatkan bersama-sama atau mengelompokkan hal-hal yang mirip satu sama lain. Klasifikasi dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Manfaat klasifikasi. 1. Memudahkan mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. 2. Dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup. Melalui proses evolusi, makhluk hidup berkembang mencapai lebih 5 juta spesies. Untuk membedakan keanekaragaman makhluk hidup tersebut dilakukan klasifikasi atau pengelompokan. Ada 5 kelompok dasar kerajaan atau kingdom. 1. Kingdom Monera atau organisme sel tunggal tak berinti. Sel. Contoh:
bakteri dan alga biru. 2. Kingdom protista atau organisasi sel tunggal berinti sel, contoh protozoa. 3. Kingdom fungi atau organisme multiseluler, contohnya adalah jamur. Keempat, kingdom plantae atau organisme tumbuhan. Kelima, kingdom animalum atau organisme hewan. Ini adalah contoh-contoh keanekaragaman makhluk hidup. Manfaat keanekaragaman makhluk hidup: sebagai sumber bahan pangan, papan, dan obat. Kedua, sebagai sumber pendapatan atau devisa. Ketiga, sebagai sumber plasma nutfah. Keempat, manfaat ekologi. Kelima, manfaat keilmuan. Keenam, manfaat keindahan. Pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. 1. Banyaknya aktivitas manusia yang merusak keanekaragaman makhluk hidup. Kedua, perusakan habitat. Ketiga, penggunaan pestisida. Keempat, pencemaran limbah dan sampah. Kelima, perubahan tipe tumbuhan. Keenam, masuknya jenis tumbuhan dan hewan liar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menyaksikan presentasi saya. Jika ada yang bertanya, mohon masukkan pertanyaan Anda ke dalam kolom komentar. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan yang kurang diperkenankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.